Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyata Iftira Nabila dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan hikayat Malim Deman. Alkisah, Malim Deman adalah seorang pemuda yatim yang tinggal bersama ibu dan pamannya. Ia sehari-hari bekerja di ladang milik ibunya bersama pamannya di pinggir hutan. Ia juga berdekatan dengan seorang janda yang bernama Mande Rubiah. Mande Rubiah sangat menyayangi Malim Deman seperti anaknya sendiri. Bahkan Malim Deman sering diberi makanan oleh Mande Rubiah. Pada suatu malam, Malim Deman sedang berjaga-jaga di ladang milik ibunya. Saat itu ia sedang merasa sangat kehausan. Jadi ia menuju ke rumah Mande Rubiah untuk mengambil minum. Saat menuju ke rumah Mande Rubiah, ia sangat terkejut mendengar suara banyak sekali perempuan yang sedang tertawa. Ia mencari-cari suara itu. Akhirnya dia pergi ke belakang rumah Mande Rubiah. Alangkah terkejutnya dia melihat 7 perempuan yang sedang mandi di kolam. Dia segera mengintip 7 bidadari itu sambil menyimak percakapan mereka. Dia juga melihat 7 buah selendang yang berada di tepi kolam itu. Dengan cepat dia mengambil salah satu selendang yang ada di pinggir itu. Saat hari menjelang pagi, 7 perempuan ini hendak pergi. Ternyata 7 perempuan ini merupakan bidadari yang akan pergi ke kayangan. Lalu saat matahari ingin terbit, mereka terkejut, selendang satunya hilang. Yang mempunyai selendang itu adalah putri bungsu. Putri bungsu sangat panik, tapi dengan terpaksa 6 saudarinya harus meninggalkan dia pergi ke kayangan. Ditinggallah seorang diri putri bungsu di situ. Malim Deman tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu mendekati putri bungsu. Putri bungsu sedang menangis karena dia sendirian di situ. Akhirnya Malim Deman mengajak putri bungsu untuk pergi ke rumah Mande Rubiah. Saat sampai di rumah Mande Rubiah sangat senang melihat perempuan cantik ini. Lalu putri bungsu akhirnya tinggal di rumah Mande Rubiah. Malim Deman akhirnya bercerita kepada ibunya di rumah dan menyuruh ibunya untuk menyimpan selendang milik putri bungsu selamanya dan jangan sampai putri bungsu tahu. Selang beberapa hari berlalu, putri bungsu dan juga Malim Deman sering bertemu. Akhirnya mereka jatuh cinta lalu menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Sultan Duwono. Hari-hari berlangsung, Malim Deman menjadi sangat pemalas. Ia hanya sering berjudi, melakukan sambung ayam, dan lain-lain. Itu membuat putri bungsu marah dan menjadi sangat kecewa kepada suaminya. Ia sangat bimbang. Pada suatu hari, ia pergi ke rumah ibunya. Dia tidak sengaja menemukan selendangnya yang disembunyikan oleh ibunya. Lalu dia berpura-pura menjemur selendangnya itu dan membawa selendangnya pergi. Dengan berat hati, putri bungsu langsung pergi. Malim Deman sangat terkejut mendengar kabar dari pengawalnya yaitu Bujang Slamet tentang kepergian istrinya dan Sultan Duwono ke kayangan. Ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Oke, sekian hikayat Malim Deman dari saya. Pesan moral yang saya dapatkan adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita harus bijaksana dalam menentukan pilihan kita dan tidak boleh semena-mena kita sendiri, apalagi dalam perbuatan negatif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.